Di tengah kesibukannya sebagai pejabat Bupati Cilacap, Awaludin Muri masih menyempatkan diri untuk menemui masyarakat yang ingin curhat kepada beliau. Hal ini dilakukan hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 hari ini di Pendopo, Kabupaten Cilacap. Terkait hal ini, PJ Bupati bercengkerama dengan kesepuhan yang ada di Daun Lumbung Cilacap, membahas serba-serbi yang ada di pasarean Daun Lumbung tersebut. Seperti apa dan bagaimana, apa saja yang dibahas, yuk kita ikuti, jangan kemana-mana, ikuti terus Pocil Channel. Menjadikan satu kelanjutan. Para sesepuh pasarean Daun Lumbung ini didampingi Ketua dan Sekretaris MLKI Cilacap. Adapun maksud dan tujuan mereka adalah curhat kepada PJ Bupati terhadap tanah adat milik mereka yang diklaim oleh Yayasan Pius, kemudian sudah timbul sertifikat. Untuk hal itu sesepuh dari Daun Lumbung curhat sekaligus meminta pendapat kepada PJ Bupati Awaludin Muri. Permasalahan ini masalah tanah. Tanah yang kami hadapi ini tanah adat, Pak. Tanah adat ini kan masih jarang. Di sebelah barat ada penambahan Santri, di sebelah timur ada penambahan Daun Lumbung. Di tengah-tengah ini ada tanah. Nah, tanah ini yang cerita dari leluhur saya bahwa kami ini sudah ada 13 kunci, Bapak. Turun-turun 13 kunci. Kalau dihitung secara visual kan dari ribuan, ya. Dan adat kami masih jarang. Ini permasalahan yang kami hadapi. Permasalahan ini, misalnya tanah itu dulu menurut sesepuh saya ini dipinjam oleh Pius. Kemudian setelah dipinjam beberapa tahun yang lalu sebelum Covid ini, Bapak Bupati Cilacap, Bapak Tato merencanakan wisata religi. Kami ketemu di sini dengan Pak Islam. Kemudian setelah itu karena kesibukan Bapak Bupati barangkali dan karena 2021 kan Covid, Pak. Sehingga sampai Bapak Bupati Jember tindak ini tidak ada. Nah, tanah itu menurut saya Bu udah kayaknya sepertinya tidak diurusi gitu, Pak. Tapi kami tetap bersih-bersih tetap. Karena kami mengharapkan program ini jalan ke Pak. Setelah kami tindak lanjuti masalah keberadaan tanah ini, kami lewat kelurahan, kemudian lewat kelurahan kami diarahkan ke pertanahan. Ke pertanahan, ternyata kelurahan saya tambah kerja ya? Tambah kerja, Bapak. Tambah kerja, ternyata di tambah kerja ini data sama sekali tidak ada. Artinya data masuk data kemudian pajak, surat pajak SPT, kemudian yang lain-lain. Adanya hanya data kena lokasi yang itu sudah menjadi dokumen negara di kelurahan bahwa tanah yang kami sedang tanyakan itu ternyata antara jalan veteran dengan Delima itu ternyata dulunya jadi satu, Bapak. Jadi satu kawasan. Nah, itu setelah kami diarahkan ke BPN, kemudian kami hanya mendapat satu ya supaya menindaklanjuti ke BPPKD. Aset pengelolaan rumah. Di sana pun tidak ada data itu. Sehingga kami
Waktu itu dalam rangka Sukabumi, Pak. Sukabumi memanggil BKD, kelurahan, dan kami ajak ke sana, kami ajak ke di lapangan. Satu kesepakatan ditindaklanjuti dengan rapat di PUPR. Rapat di PUPR muncul satu, ya artinya rembugan Pak musyawarah bahwa untuk pengamanan di sana dipasang plang tapi belum bernomor. Dan di tanah itu tanah pemerintah, tapi belum bernomor Bapak, belum diregistrasi. Nah kami oleh BPN supaya mengajukan gugatan karena secara tiba-tiba setelah dipasang plang muncul dari Suster Pius, Yayasan Suster Pius, Kongregasi Bunda di Kudus, menunjukkan sertifikat Bapak. Menunjukkan sertifikat, bentuknya fotokopi, kemudian kami dipanggil mendadak ke 5 dan supaya melihat tidak boleh publikasikan, artinya tidak boleh dikopi, hanya dilihat. Di sana muncul 97 Bapak sertifikatnya. Kemudian setelah sertifikat 97 kami SHM 201 97 terbitkannya kami lacak ke BPN. Ada memang sertifikat 201 SHM 201 punya kami karena data-data yang di kelurahan dan Terse, kemudian surat pajak nih PPT mestinya kalau sertifikat kan terintegrasi dengan kantor pajak mestinya Bapak ini mestinya karena itu tanah artinya bukan masum Pak, bukan tanah fasilitas umum. Itulah ini muncul satu sertifikat SHM 201 di BPN juga ditunjukkan tapi belum tahu dalamnya apa, hanya bentuk sertifikat. Nah terus kami disuruh mengajukan keberatan. Kami mengajukan tahap pertama tanggal 17 waktu itu ya, 17 bulan November ya, September. Ya, kami mengajukan gugatan pertama, kami diverifikasi dengan ayat kunci. Histori tanah menceritakan dan kami bukukan ya. Itu dengan menyampaikan seperti itu kami artinya diambil satu bukti dari Mbak Kunci ini historinya seperti ini. Nah, terus mediasi berikutnya karena setelah kami dari PNKJ Daun Lumbung terus Pius terus ditemukan yang kedua kan 17 Oktober. Hasilnya Bapak, yang kedua setelah ketemu dengan Yayasan Pius ini, ternyata sertifikat yang di BPN itu 68, yang dibawa oleh Pius 97. tahun itu. Tahun terbitnya Pak. Itu tahun terbitnya. Jadi kami saya merasa ada kejanggalan di sertifikat ini Pak. Betul setelah kami cek kemarin sertifikat yang 68 ini itu yang di sana hanya ada dokumen gendong, tapi tidak ada data yang lain. Padahal kalau saya mempelajari warkah Pak, warkah itu kan mestinya macam-macam Pak. Nah diantaranya bukti ukur yang saya tanyakan tidak ada, asal usul tanah tidak ada. Nah kami kemarin dengan Pius kemudian menyampaikan bahwa ini tolong dibuktikan. Setelah itu kami dimohon untuk diminta waktunya untuk nanti dimediasi tanggal 16 Januari. Tapi saya tidak punya bukti, asal usul tidak punya, letter saya tidak punya.
di sertifikat 68 itu ya tidak muncul bukti hukum, sertifikat hukum tidak ada, padahal ini penting sekali Bapak untuk mengawali pembuatan sertifikat kuasa utama. Sehingga dalam hal ini singkat kita ini Bapak, kami yang pertama kepada Bapak Cilacap, ini kami ya paling tidak mohon, paling tidak Bapak mengetahui untuk kesulitan kami yang ada di BNKC ini lewat Bapak Basuki selaku LKI Cilacap, mohon bisa untuk artinya ya diberi motivasi lah kami supaya sertifikat data itu ya kalau memang tidak bisa menunjukkan kembali lah, waktu dulu pinjam Pak, untuk olahraga itu anak-anak Pak. Kemudian yang kedua, melalui pengajuan kami yang kemarin sudah kita lanjutkan oleh Bapak dari Kementerian Hukum, ya permohonan bantuan Bapak, ini kami mengajukan permohonan bantuan, kami lanjutkan, mohon berkenan Bapak Bupati, PJ Bupati Cilacap bisa membantu kami, nanti kami sudah bawa proposalnya karena dulu sudah diterima oleh Bapak Ibu. Kemudian yang mungkin barangkali berkenan Bapak PJ Bupati Cilacap, Bapak Awaludin NN, kami warga Daun Lumbung memberikan satu motivasi, bisa dilanjutkan Pak. Oh, ini motivasi Pak, donga ini Pak, donga pada panjenengan ini Daun Lumbung betul Bapak, donga pada panjenengan. Mudah-mudahan panjenengan bisa lanjut di sini. Oke. Saya kira itu Pak Basuki yang kami sampaikan, nanti ada data-data bisa untuk kami lain. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila hidup beres, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, pisangnya mumpung masih hangat. Ini suatu kehormatan bagi kami untuk support sistem yang luar biasa menambah semangat kami Betul nggak Bapak? juga memberikan pelayanan kepada masyarakat Cilacap, apapun itu ingin memberikan pelayanan prima. Terima kasih dan terima kasih juga atas pasti banyak yang sudah dilakukan dan mudah-mudahan dapat berjalan baik, berlancar dan makin sukses, makin kondusif, makin maju. Kemudian itu juga terkait dengan masalah tanah, memang saya sudah dengar sedikit. Dan kami selaku pemerintah daerah bisa memfasilitasi agar ini jelas terang ya kebenarannya dan siapa sebenarnya verifikasi bersama dinas terkait dan juga verifikasi dalam hal ini. Mudah-mudahan ya ada kesepakatan pahaman sosok melalui kemarin seperti ini sehingga bisa cepat masalahnya selesai. Itu siap kita nanti saya akan kumpulkan di yang terkait coba dibantu dengan keluarga. Kemudian terkait dengan bantuan proposal silakan nanti, apalagi sudah kemarin 2 menit ya, jadi nanti tinggal nanti saya lihat berapa nanti sudah masuk belum ya semua. Nah, karena memang sistem perencanaan dan penganggaran di Pemda kan itu harus perencanaan 1 tahun semua masuk di dalam, termasuk ibadah yang benar bisa Pak kamu usahakan Lanjut. setahun kita itu dan terkait dengan doa supportnya terima kasih Pak. Intinya kami
bekerja dulu, bekerja melayani masyarakat. Ditunggu Bapak. Kalau saya nanti ribut sekarang nanti nggak ada Pak. Ribut orang. Seperti itu. Jadi akhirnya saya tindakan apapun itu yang niatnya baik untuk pembangunan dilakukan. Nanti karena di politisi ya, baru uang mau nyalon mau apa gitu. Saya baru bahwa saya ini kan baru 48 tahun. Sebagai ASN itu 75. 75 nih. Masih 12 tahun Pak. Masih lama Pak. Pensiun, masih lama. Jadi masih bisa berkarir di provinsi atau bisa saya sih ngomong gitu. Ya kalau masyarakat nanti ini masih lama, kita sukseskan dulu pemilu yang 14 Februari. Pemilihan presiden dan wakil presiden, DPD, DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD. Ini yang kita lakukan. Mudah-mudahan Pak kita selalu koordinasi, komunikasi seperti itu. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita kita. Terima kasih. Selalu komunikasi dengan Pak Basuki Pak untuk wakil presiden dan komunikasi. Ini yang kita pelayani. Ini Pak, Pak saya buat nambahin Pak. Ya, Dari Kava. ya. Yang dibilang dari Pak. Nah, makanya kita fasilitasi Pak untuk mengerjakan Kaitannya dengan itu, maka surat keberatan SAM 2 yang diklaim secara sepihak oleh Kongres Ibu Putri Bunda Ibu itu, kami merasa SAM 201 itu cacat secara konstitusi. Makanya pihak Daun Lumbung tetap bersikukuh karena sertifikat itu tidak ada sedikit cacat secara hukum. Entah itu sistemnya administrasi yang dulu seperti apa sebelum di Kongres sekarang atau masalah. Tapi yang jelas masalah sultana dari Kongres itu sendiri tidak bisa menetapkan sertifikat itu. Dan kemudian nanti tanggal 16 Januari itu kan kami harus ditemukan lagi. pertemuannya di mana Pak? Di kantor BPN. Nanti dari Pemda ada yang diundang juga ya? Sini apa gimana? Kalau Kiri kanan ini ya? iya, satu wawasan sebenarnya. Ini sebenarnya gini, permasalahan daripada itu kami punya solusi sejak tanggal 17 Juli tahun 1839 itu pada saat ekspansi makam Daun Lumbung sudah tidak lagi menjadi tempat pemakaman umum, diekspansi ke Donan Karangsuci. Itu kan tanah itu jadi terbengkalai karena tidak digunakan untuk aktivitas pemakaman jenazah di situ. Yang ini Pak, yang tipe Nih, 500 ubin Pak, 7.000 meter persegi. Ini sebelah sini udah disorok sana sini. Ini santri undik, ini penembahan dulu. Jadi ini otomatis. Nah kalau sini apa? Veteran ya? Sudah jelas ini Pak. Ini yang jalan masuk ini Pak ya? Iya masuk ke Pintu makam. gerbangnya sini ya? Pintu gerbang. Berarti yang sebelah sini Iya, sebelah sini ini santri undik Bapak. 80. Jadi, totalnya 7.000 kalau di SAM 201 7.019 119. Kalau kami hanya waktu itu hanya untuk skema apa? Data religi, wisata religi kami ukur sendiri itu Bapak. 7.000 lebih. Jadi 500 lebih. Dengan NJOP Kalau yang lain sudah sertifikat Pak? sudah, bukan belum tidak sertifikat Pak karena perdikan ini Pak. Jadi ini tidak ada sertifikat. terima dari kerajaan. Oh gitu ya? Hanya menurut saya mereka sertifikat tidak ada ukur, tidak ada batas ukur, tidak ada. Yang 68. Tapi muncul lagi ada 97 sudah ada batas ukurnya. Tapi yang 68 kosong. Kemarin saya teliti kosong. 97 direvisi pengukuran tahun 2006 itu direvisi pengukuran jadi tadinya setelah pintu apa namanya meditasi ya apa ya dulu ya namanya Pak silakan. Janji Bapak.
Pertemuan tersebut berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Awaludin Muri sebagai pejabat Bupati Kabupaten Cilacap layaknya seorang bapak melayani anak-anaknya. Keakraban di antara mereka sangat jelas terlihat di suasana tersebut. Demikian Edi Riza melaporkan langsung dari Pendopo Kabupaten Cilacap untuk Pocil Channel.